Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Juga mama papa dan kakak-kakak guru sekolah minggu Horong Joshua. Jumpa lagi kita di ibadah minggu seperti biasanya, walaupun masih di rumah saja. Tapi kita tetap harus mempersiapkan diri kita, tetap mandi, tetap memakai baju yang rapi. Jangan bersedih walaupun hanya di rumah, kita tetap semangat. Oke? Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah minggu kita. Kita akan menyambut Tuhan hadir di rumah kita, terlebih di dalam hati kita. Kita bernyanyi dengan lagu Yesus di dalam rumahku. Oke. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekali lagi ya adik-adik ya. Ayo yang semangat yuk. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Oke. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama berdoa dulu ya. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu bagi kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu di Horong Joshua bersama mama papa dan kakak-kakak guru sekolah minggu akan mengikuti ibadah. Biarlah kiranya Tuhan Kau mau hadir di dalam hati kami, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Biarlah Engkau Tuhan menjaga, memberkati kami semua, berkati adik-adik juga keluarga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, hingga kami boleh mendapatkan bekal yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua boleh katakan amin. Oke adik-adik, kita buka Alkitab kita. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca, boleh ikuti membaca. Dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca, boleh minta tolong mama papa untuk membacakannya ya. Oke, kita akan membaca kitab hari ini dari Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Kita dengarkan ya adik-adik, kita baca bersama-sama. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya,
lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, adik-adik, cerita hari ini dari Markus 14 ayat 43 sampai 50 ini masih berhubungan dengan cerita minggu lalu yang Kakak Tiar bawakan. Ayo, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Iya, tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani bersama murid-muridnya sampai 3 kali Yesus menghampiri mereka selalu dalam keadaan tertidur. Ya, di sini diceritakan masih lanjutan dari sesudah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Disitulah Yesus ditangkap, yaitu orang-orang suruhan para imam-imam Yahudi itu, para imam ahli Taurat juga dan tua-tua bersama Yudas. Yudas itu siapa? Siapa yang tahu? Yudas itu adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Tapi Yudas ini mengkhianat kepada Yesus karena dia mau menjual Tuhan Yesus, mau menyerahkan Yesus kepada imam-imam yang memang sudah lama mencari-cari kesalahan Yesus supaya mereka boleh menghukum dia. Nah, Yudas ini tergiur oleh uang yang diberikan para imam-imam tersebut sehingga dia mau mengkhianati Tuhan Yesus yang begitu baik, yang sudah menolong mereka, yang sudah selalu menjaga, melindungi mereka, tetapi dia berkhianat dan menyerahkan Yesus. Nah, untuk cerita ini ya adik-adik, supaya lebih menarik lagi, supaya adik-adik lebih mengerti lagi, kakak ada nanti buat satu atau pertontonkan sebuah video singkat tentang cerita Alkitab dari Markus 14 ayat 43 sampai 50 ini, cerita tentang dia mulai di Taman Getsemani sampai Yesus ditangkap. Untuk lebih lengkapnya adik-adik boleh menyaksikan video berikut. Oke, check it out. Yesus memberitahu murid-muridnya, "Malam ini kalian semua akan meninggalkan aku." Petrus menjawab dengan berani, "Aku tidak. Aku tak akan pernah meninggalkanmu, Yesus." Yesus menghela napas. "Sebelum ayam berkokok menyambut fajar, engkau akan berkata 3 kali bahwa engkau tidak kenal aku." "Lebih baik aku mati daripada berbuat itu," jawab Petrus. Ketika mereka tiba di Taman Getsemani, Yesus meminta para murid berdoa bersamanya. Tapi mereka sangat lelah. Mereka tertidur. Yesus berdoa sendirian kepada Bapa. Yesus tahu para musuhnya ingin dia mati. Dia juga tahu bahwa kematiannya adalah rencana Tuhan baginya. "Tunjukkan padaku jalan lain," doa Yesus. "Tapi kalau tidak, aku tetap akan melakukan kehendak-Mu."
Tiba-tiba cahaya bersinar. Terdengar teriakan dan semua bangun. Sekelompok orang marah yang diutus para pemimpin agama datang. Yudas mencium Yesus untuk memberi tanda siapa yang harus ditangkap. Akulah yang kalian cari, kata Yesus. Saat ia berkata demikian, orang-orang mundur dan tersungkur. Lalu mereka mencengkram Yesus dan membawanya kepada para pemimpin agama. Nah, adik-adik, bagaimana tadi? Seru kan? Nah, dari cerita tadi kita bisa melihat bahwa setelah Yesus dibawa oleh para serdadu tadi, murid-muridnya juga pergi karena mereka ketakutan. Inti dari cerita ini yang boleh kakak tangkap adalah, yang boleh kakak bagi ke adik-adik, intinya adalah kita jangan pernah mau mengkhianati Yesus atau tidak setia kepada Tuhan. Kita jadilah anak-anak yang tetap setia. Jangan mau seperti Yudas. Jangan mau jadi pengkhianat atau mau jadi orang yang mau dibayar, yang penting kamu mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan ya adik ya. Adik-adik harus tetap jadi anak-anak Tuhan yang baik, anak mama papa yang penurut, adik yang baik untuk kakaknya, kakak yang baik untuk adiknya, dan jadi teman yang baik untuk temannya. Tetap setia kawan, tetap setia menjadi anak Tuhan sampai kapanpun, sampai kami dewasa nanti, selamanya seumur hidup kita akan tetap setia kepada Tuhan. Mau mengasihi Yesus, mau menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, maka hidup kita akan menjadi indah, akan menjadi baik dimanapun kita berada. Kita akan selalu diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Nah, adik-adik, jadilah anak yang selalu mengasihi Yesus dan setia selamanya. Oke, baik adik-adik. Untuk aktivitas hari ini, kakak akan beri suatu tugas, nggak susah sih. Nah, adik-adik bisa lihat juga nanti di layar ini tugas yang akan kakak bagikan buat adik-adik sebagai aktivitasnya, yaitu menuliskan suatu, ya bisa mungkin seperti janji kita ya kepada diri sendiri, kalau kita akan mau menjadi anak-anak yang selalu mengasihi Yesus dan mau setia kepadanya selama-lamanya. Oke, adik-adik boleh menuliskannya berbentuk kata-kata atau dihias-hias dengan membuat gambar hati ya, sebagai lambang kasih, sebagai simbol cinta kita mengasihi Yesus. Boleh menulis dan dibacakan. Nanti adik foto, tunjukkan tulisannya, lalu ucapkan apa isinya seperti yang ada di sini. Oke? Ya, adik-adik sudah mengerti tugasnya ya. Yang tulisannya, aku mau mengasihi Yesus. Tapi kata aku itu harus adik-adik ganti dengan nama adik-adik sendiri. Contohnya kayak Adel. Adel mau mengasihi Yesus dan setia selamanya. Seperti itu ya adik-adik ya. Gampang kan? Kita tolong mama papa untuk menuliskannya, boleh memberi warna, menggambar, boleh bebas, dan minta mama papa untuk memvideokan adik-adik mengucapkan kata-kata tersebut sambil menunjukkan tulisannya ya. Kakak tunggu dalam 1 minggu ini, tetap kakak tunggu tugas-tugasnya adik-adik ya. Tetap semangat ya. Sebelum kita tutup ibadah kita nyanyi lagi yuk lagu Setialah Sampai Mati. Kita harus tetap setia menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kita akan bernyanyi Setia, Setialah. Setia, setialah
Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Sekali lagi ya. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Oke adik-adik, kita harus tetap setia menjadi anak Tuhan, setia mengasihi Yesus, setia selama hidup kita. Oke, baik, terima kasih adik-adik untuk hari ini. Kita akan tutup ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dan jangan lupa aktivitasnya kakak tunggu ya. Oke, siap. Baik, kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menjaga, melindungi kami, memberkati kami, menemani kami di dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, adik-adik kami, anak-anak kami, terlebih di Horong Joshua ini Tuhan, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa akan setia menjadi anak-anak Tuhan, akan setia menjadi anak-anak yang baik, yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang selalu taat kepada orang tua dan menjadi anak yang baik dimanapun mereka berada. Berkati adik-adik, juga mama papa Tuhan, juga semua kami kakak-kakak guru sekolah minggunya, agar boleh membimbing adik-adik kami ini lebih baik lagi. Jauhkan segala sakit penyakit dari kami semuanya Tuhan. Biarlah negara kami boleh pulih dari virus corona, supaya kami boleh beribadah kembali Tuhan dan beraktivitas seperti biasanya. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa hari Minggu. Ingat, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jangan lupa gunakan masker kalau harus keluar rumah, tetapi sebisa mungkin hindari keramaian. Tidak usah keluar rumah ya kalau tidak penting-penting banget. Oke, sehat-sehat selalu. Jumpa lagi. Selamat hari Minggu.